dan khususnya untuk di tahun 2025 ini sebesar 18,84 miliar US dollars. Jadi sebagai garis besar kami sangat bersyukur dan sangat luar biasa antusiasmenya. Tentu kerjasama ini dengan Kementerian BUMN merupakan salah satu langkah konkret yang kami harapkan mampu untuk kemudian meningkatkan UMKM kita agar bisa kemudian tembus di pasar internasional. Mengingat bahwa target kami di Kementerian Perdagangan ada 3, sesuai juga dengan arahan Bapak Menteri, yaitu adalah yang pertama bagaimana kita mengamankan pasar dalam negeri, lalu kemudian yang kedua kita meningkatkan ekspor kita sehingga pasar luar negeri kita juga bisa kita garap, dan yang ketiga yang paling relevan dalam hal ini adalah UMKM bisa ekspor, yaitu adalah berani inovasi dan siap beradaptasi. Maka kenapa kita tagline-nya bisa? Nah, kami melihat dan menyadari bahwa kurang lebih 61% dari PDB kita itu datang dari sektor UMKM. Nah, maka kemudian kita melihat bahwa dari sektor BUMN ataupun Kementerian BUMN banyak sekali yang selama ini UMKM itu dibina oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Sama halnya juga Kementerian Perdagangan membina UMKM dalam hal ini. Nah, kami melihat bahwa ada korelasi yang dapat kita kerjasamakan dengan harapan bahwa UMKM kita yang memang sudah naik kelas dan mempunyai standarisasi yang kemudian siap untuk kita ekspor, itu bisa kita linkkan dengan market yang ada di luar negeri. Kami mempunyai 33 kantor perwakilan di lintas negara dengan harapan bahwa kita tentu berharap mendapatkan market analysis ya berdasarkan potensi yang ada di luar negeri. Nah, nanti dengan integritas antara INA ekspor tadi teman-teman sudah melihat dan juga ada padi UMKM, nah harapannya nanti kita bisa bersinergi dan kami akan bantu dari sisi Kementerian Perdagangan untuk kemudian melihat market yang ada di luar negeri sana agar dapat dilakukannya business matching. Memang business matching ini adalah kegiatan yang sering sekali kita lakukan. Setiap bulan kami menargetkan dari setiap perwakilan perdagangan kita di luar negeri. Nah, harapannya melalui kerjasama ini dukungan dari perusahaan-perusahaan BUMN dapat mensejahterakan tentunya para UMKM hingga kemudian bisa tembus ke pasar internasional. BUMN tentunya kita sudah program yang dijalani yang kita kerjasamakan. Jadi di BUMN kita selama beberapa tahun ini membina platform untuk padi UMKM, di mana di tahun 2024 kemarin telah mencapai 54.500 seller, 12.000 buyer dan 1,9 juta produk dengan total transaksi 58 triliun. Jadi ini para UMKM kita masuk ke platform di mana pembelian berbagai kompleks dari BUMN itu langsung pada UMKM sebesar 58 triliun. Nah, ini tentunya data riset bisa kita bersamakan dengan platform kita perdagangan dan ekspor. Dengan harapannya untuk UMKM binaan di BUMN ini bisa naik kelas menjadi BUMN yang UMKM yang bisa mengekspor produknya ke luar negeri. Selain itu kami juga melakukan PKS dengan beberapa BUMN, terutama yang paling penting BRI dan TNI. Kalau rekan-rekan wartawan mungkin ingat sekitar 9 tahun kita ada penelitian ekspor Premier yang di ICE, itu contoh dari cara kita melakukan benchmarking global, di mana di saat itu ada 1.000 UMKM yang hadir dan menghasilkan transaksi sudah 90 juta dolar. Nah, dengan BRI berikutnya kita punya program di mana BRI kita tugaskan untuk membangun jaringan luar negeri. 2 tahun lalu kita buka di Amsterdam, tahun lalu kita ke sini, dan insya Allah akan kita juga buka di LA ke depan. Dan kita punya jaringan luar negeri dan akan menjadi ujung tombak untuk kita menggalang benchmarking di level global dan juga mengajak diaspora Indonesia untuk bersama-sama menjadi eksportir yang membawa Indonesia ke dunia. Jadi yang berarti selain di lokal juga kita bersama-sama melakukan misi-misi dagang di negara-negara tujuan ekspor. Sebagai sedikit tambahan, bahwasanya kami UMKM di 33 negara dan khususnya untuk di tahun 2025 ini sebesar 18,84 miliar US dollars dengan harapan bahwa ini bisa meningkat ya dari tahun sebelumnya sebesar 12,54%. Nah, maka ini menjadi target kami dan harapannya melalui kolaborasi ini, mengingat bahwa ini berjalan selama beberapa tahun, jadi mudah-mudahan bisa melahirkan inovasi-inovasi yang kami nantikan untuk UMKM kita. Dan teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini, bahwa seiringan dengan peningkatan ekspor kita juga sedang melakukan dan berupaya untuk menyelesaikan beberapa perjanjian perdagangan internasional.
Salah satunya adalah Indonesia-Canada SIPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kita lakukan juga dengan Peru hingga dengan Uni Eropa. Nah, harapannya bahwa kita bisa menjangkau market-market besar itu untuk kemudian bisa melakukan business matching. Jadi kebetulan perwakilan kita di beberapa wilayah tersebut juga ada, baik itu Indonesia Trade Promotion Center atau atas perdagangan. Jadi akan kita optimalisasikan. Lalu kemudian ada beberapa negara di Middle East, ini juga merupakan market yang cukup besar khususnya untuk produk-produk halal ya. Jadi F&B yang halal ataupun fashion, produk-produk fashion kita yang modest fashion, kita mempunyai pasar yang cukup besar di Middle East. Hingga bahkan Malaysia ya, kalau negara-negara tetangga kita di Southeast Asia itu bisa kita optimalkan juga. Lalu kemudian tentu tidak lepas lagi dengan negara tetangga lainnya seperti di Australia, ini kita juga ada perwakilan perdagangan di sana. Harapannya bahwa produk-produk ini bisa sampai ke negara-negara tersebut, mengoptimalkan tadi 33 negara yang saat ini memiliki perwakilan dari atau perdagangan di luar negeri. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita amplify ke depannya. Dari sisi BUMN tentunya program sangat dalam dan Bapak Ibu pasti tahu kita punya program yang sudah bertahun-tahun yaitu Kredit Besar Rakyat Full. Program ini target kita 190 triliun dan secara total sudah mencapai 1,5 triliun. Kita juga punya pemberdayaan di level tinggi pendidikan yang saat ini mencapai 12,5 juta ibu-ibu prasejarah Indonesia. Tentunya ini jadi caranya kita minta kita naikkan kelas sehingga sebenarnya ada dari sekian banyak besar tadi bisa masuk ke ekspor dan internasional. Di sisi lain di TNI dengan program TNI Explora tadi dengan cabang-cabang luar negeri di Korea, di Jepang, di Australia, Amsterdam, mereka kita mengikat bersama satu dengan perdagangan. Termasuk nanti dengan program dengan Sarina, di mana Sarina ke depan kita ingin menjadi window di Indonesia, mulai lagi membuka outlet Sarina sebagai perwakilan untuk mengenalkan craft dan produk Indonesia ke depan. Kemudian dari sisi support dari logistik kita ada PT Pos, ada PT Indo, dan juga ada asuransi ekspor. Dan nanti juga kita laksanakan sehingga UMKM ini bisa mengakses biaya logistiknya juga seefisien dan tidak semurah mungkin untuk bisa menembus market internasional. Ya. Rekan media sudah tidak ada. Satu pertanyaan terakhir. Terima kasih, saya Widya dari Kumparan yang ingin bertanya, antara Indonesia dan Eropa itu sudah tahap finalisasi, namun ada beberapa hal yang masih jadi hambatan. Izin kalau tidak salah satu hingga 2 minggu yang lalu telah dilakukan rapat. Kebetulan saya tidak hadir di rapat tersebut, tapi Bapak Menteri Pak Budi Santoso hadir bersama dengan Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto bersama juga dengan EU Commissioner khusus membahas mengenai bagaimana progres dari Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement. Memang pada prinsipnya kami sepakat kedua pihak ya, baik dari Indonesia hingga Uni Eropanya untuk kemudian melakukan akselerasi dan jika ada hal-hal yang selama ini dibutuhkannya koordinasi lebih lanjut, kami terbuka. Kami selama ini juga menjalin koordinasi dan komunikasi dengan beberapa negara di Uni Eropa dengan harapan bahwa ini mampu untuk kemudian mempercepat proses, yaitu adalah finalisasi dari Indonesia EU SIPA. Memang dengan berbagai tantangan yang jelas yang bisa menjadi landasan dalam hal ini adalah komunikasi masih lancar dan Indonesia juga terbuka untuk kemudian melakukannya kolaborasi dan kerjasama dengan Uni Eropa.